Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan juri dan juga pemirsa, ikhwah fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Al-Quran, Pedoman Menjalani Kehidupan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Berbicara mengenai Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara bertahap dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran? Tujuannya tak lain tak bukan adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, maka ikhwah fillah, ketika Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, maka kita sebagai manusia wajib menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lantas apa saja fadilah atau keutamaan yang kita dapatkan ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman? Sebenarnya ada banyak ikhwah fillah, namun karena keterbatasan waktu, saya hanya bisa menyampaikan 3. Apa dia? Yang pertama adalah menjadikan kita hamba Allah yang mulia. Ikhwah fillah, sungguh Al-Quran itu adalah kalamullah yang mulia. Apa buktinya? Buktinya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Awalnya hanyalah malaikat biasa. Namun ketika Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menjadi pengantar wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah, menjadi penghulu seluruh malaikat. Kemudian Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka seketika itu pula bulan Ramadan menjadi penghulu segala bulan. Bahkan pada bulan Ramadan dengan keberkahan Al-Quran, siang dan malam bulan Ramadan tak lain tak bukan berisi rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwah fillah, ketika Rasulullah masih di Makkah, Al-Quran diturunkan di Makkah, maka Makkah menjadi kota yang mulia, sebagaimana namanya, Makkah Al-Mukarramah. Dan ketika Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah dan Al-Quran diturunkan di Madinah, maka Madinah menjadi kota yang bercahaya, sebagaimana namanya, Madinah Al-Munawwarah. Nah, maka ikhwah fillah, ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka insya Allah Allah akan berikan ke dalam hati kita dan kepada diri kita kemuliaan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu yang kedua adalah menjadi rahmat dan penyembuh jasmani dan rohani. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 82. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh, penawar, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka ikhwah fillah, sungguh Al-Quran itu adalah rahmat bagi orang yang beriman. Dan salah satu contoh rahmat Al-Quran adalah menjadi penyembuh. Apa contohnya? Contohnya adalah ruqyah syar'iyyah. Orang-orang yang kesurupan, orang-orang yang diguna-guna, orang-orang yang disihir, yang disantet, mereka tidak akan bisa sembuh kalau dibawa ke dokter. Kenapa? Karena itu adalah perkara gaib. Solusinya adalah dengan mereka dibacakan Al-Quran sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah Allah akan berikan kepada mereka kesembuhan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah menjadi penenang hati.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Maka ikhwah fillah, ketenangan tidak bisa kita cari dengan berfoya-foya, dengan bermaksiat kepada Allah. Namun ketenangan bisa kita dapatkan ketika kita mengingat Allah. Dan membaca Al-Quran juga merupakan perbuatan mengingat Allah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka kesimpulannya adalah, marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita dalam menjalani kehidupan. Karena ketika Al-Quran sudah kita jadikan sebagai pedoman, maka insya Allah kesuksesan dan kebahagiaan akan kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.